niku disuruh menyempurnakan atau nggih dibatalkan maksudnya? Wa in kana ma'a sa'atin yustahabbu i'adah. Ya iku tapi iku tetep nganu iku apa artine iku mau dapat ae iku keblas salah iku. Niki tengah-tengah, Mbak. tengah-tengah niki, Mbak. Tabire Mbah Faik itu orang yang sholatnya sambil ngempet itu tetap sah. Layak sulani tidak batal. Iya. Tapi setelah itu disunahkan iadah ketika waktunya masih panjang. Berarti iku berarti tetap salam. Terus Salam, cuma oke. ada. Iadah. Ada sholat nah. Disunahkan ya. Sunah ya. Berarti jawabannya oleh. Oleh, orang sing oleh, Pak. Ora salat oleh. Itu mah dosong. sampean nggih saged dipun anu putusne. Iku biwa pripun? Kita tunggu suaranya. Nggih monggo, nggih. Termasuk niku sakderenge salat kados niku mboten. Termasuk sakderenge salat ngempet Makruh, Pak. pun priye? Pripun? Makruh. Nek jaten dari takbir yali wong makruh sebelum menjalankan sholat. Iku nek wetune jeh. Ya nek wetune wis mepet tetep nglakoni sholat. Ya iku tunggale wong iku takbir meneng. Iku sing kala terjadi kan teng Masjidil Haram kan. Iya Ji. Kan do ngempet lho. Iya. Mesti aku dhewe nglakoni lho. Aku undur kosong lho. Dadi makruh nggih. Kadang tak wong akeh. Ha nggih. Jadi wong. Ngerak-rak terus tebing ngene. Enggak wala tak kira indah toko waktu. Bukan roh iku malah Ada takbir. Mau takbir ya solikin. monggo ya soalipun. Di seteng. Lajeng wa hadhil karohah inda jumhuri ashabina wa ghairihim niki idza shalla kadzalika wa fil waqti sa'atun fa idza khafa fautal waqti shalla. Ini pertama nggih. Tak balik meleh. Idza shalla kadzalik al karohah. Jadi nak waktu wa fil waqti sa'atun fa idza khafa fautal waqti shalla ma'al mudafa'ati wala yajuzu takhiruha anil waqti. Jadi nak waktune mepet niku mun mboten makruh. Iku ya tetep Takbire iku Mbah Hamidun tadi itu. ya sama kayak dengan Keadaannya sabunnya. itu tidak keadaan sedulur sholat iku. Iku sedune salat. Iya, keadaan sedulur sholat bagaimana itu. Aslune qabla shalah tapi kemudian nomor tabir idza shalla kadzalika wa fil waqti sa'atun. Ada waktu yang luas. Makruh ini. Wakada inda sholat. Wakada inda sholat. Berarti takbir itu titik tekannya wakada inda sholat. Begitu juga di dalam permasalahan makruh ketika di dalam sholat. Dan itu pun kalau waktu tidak muasa. Kalau muasa ya dianjurkan. Walaupun sambil menahan adanya kentut ya. Kalau doko ya tetap Timbal. Kok dari kumang geden. Ngempet-ngempet lah. Ngempet-ngempet tapi ngono ana wektune. ingat. Kesimpulannya makro. Kesimpulannya Ora kok. Makro apa wajib? Ora. Dua situasinya. Ya situasi mang lho. Nek Nah, ada mepet ya. takbir saking kifayatul ahyar. Wa kuriya sholatu mu'tafanati hadis kabaulin wa ra'itin warihin annahu yusjidul qalba. Yukhil khusuk. Yukhilul khusuk, yukhil. Dimakruhake wong sing nahan entut utawa uyah arep lakoni salat kon Ya ya arep lakoni padha iku. Dalem Iku masalah ape nglakoni. Sing ingdal sholat ngono lho. Nah indah sholat lho. sampun awal. Mboten ngeten napa kertane fokus. Jenengan padosi takbir masalah qad usolah. Kapan diperbolehkan memotong sholat iku mawon. Mangke nek mboten teng mriku mangke mboten pasrah. Ya qad usolah iku. Nggih, qad usolah niku diperbolehkan ketika apa saja.
disunahkan ketika apa? Disunahkan memutus sholat atau bahkan wajib memutus sholat ketika apa? Mboten ngatos hubungan dan lain-lain. Ya jelas nah ora dimpet mesti masuknya larinya ke kotku mesti kan gitu. Lagi, Lagi. kotku. Lah kotkunya sendiri nanti kan bisa wajib, apa sunnah, apa mubah saja dan seterusnya kan. Kali. Tapi tetap mawon dipasuki takbir sakit. Sakit pasuki takbir. Nek mboten wonten dimakufno. Pertanyaan nang dimakufno. Bakal untuk tak diwakuf. Apa? Niki kula niku kemutan pas do jagong tengene kula. Nika kan ya ana do bakas entut ta. Lah niki tak eling-eling lha ketok kok pas karo redaksi. Kalah ya. Iya anu ana iku bibar. Itu takbirnya jelas ya. Nek rumah kula ngeten, Oh, nek batal. wektune apa muasa, kadusnya kok malah mepet ngeten. Disunahkan untuk memotong sholat, mergo ben ora makruh salate. Lho. Lho nggih, tapi baru kan baleni meneh, Pak. Masa ora ana dosane blas. Lho lah nggih, nek pancen gak bahaya lho, Pak. Nek bener bahaya lho nggih. Makro tanjen alasan. Nggih. Kan bisa saja kemungkinan itu loh. Tidak kol, tidak bayi. Bisa saja bahkan itu kan Wijaya disunahkan untuk memutus sehingga menghilangkan makruh. Iku usulan jawaban ya, Mas. Ya variasi jawaban tapi kan ini belum bisa diputuskan apapun. Opsi. Tetap digolekno Opsi takbir jawaban. kan. Nggih. Nggih. Nggih, opsine ditampung sedaya. Nggih. Dulu setor ya. Mergo kaitannya kalih qot'u shalah niku. Qot'u shalah yang mriki niku ketika alasannya untuk menghilangkan kemakruhan itu bahkan disunahkan atau bahkan wajib gitu. Apakah disunahkan atau bahkan wajib? Atau haram misalkan, atau haram. Pilihannya 3 niku. Makruh qot'u nggih atau betul makruh. Sunnah qot'u atau bahkan wajib qot'u. Sunnah karena meninggalkan makruh sehingga nanti bisa sholat kamilan, sholat yang sempurna tanpa ngempet, mengulangi kan, batal. Atau wajib mungkin termasuk alasannya mungkin karena ada doror, nah itu karena wajib ini bu, mesti wajib ini. Ataukah haram, wong perkara makruh wae kok ngalahno wajib misalkan, apakah begitu? Tapi apapun itu Ini masih mengandai-andai, Ben. nggih. Nah. Tapi kan terarah ngoten lho, mangke terarah. Nggih. Nanti opsi niku wae. Dipatuske bab qot'u shalah. Hukumnya qot'u shalah. Atau sambil menunggu pertanyaan lain mawon nih, Jayus. Kesannya efektif wektane. Betul. Pun setuju? Usul lagi gak. Sambil menunggu jawaban ngoten lho. Nanti yang musawirin setuju napa Nggih, mboten? sambil menunggu jawaban. Pun jali. Dereng setuju. Lagi dereng wonten jawaban ya, Ali. Nggih, Dereng wonten jawaban, usaha diteruske kesane wonten. Di mau koplen Nggih. Maka wonten jawaban wonten tak. Ya, untuk sementara pertanyaan bagaimana hukumnya memutus sholat dengan adanya nempat ngentot maupun pun dibaat puas mungkin Orang terima gajel bis kok adite, gajel musyawarah barang. pertanyaan yang lain monggo. Nganggo entuk gajele. Saya tak tanya. Monggo iki. Tadi yang nomor 14 rukun sholat kan tartib. Artinya kan tidak boleh dibolak-balik antara rukun 1 dan keduanya. Nah, yang saya ingat itu rukun pertama kan niat. Yang kedua kan takbir. Yang ketiga kan berdiri. Itu ketika posisi niat apakah sambil berdiri, apakah sambil duduk, apa sambil jalan, apa pun. Artinya urut niat dulu, baru takbir, kemudian baru berdiri. Sampun. Pun ada satu pertanyaan yang masuk dari musawirin. Bahwasanya rukun sholat yang ke-14 yaitu berupa tartib. Pertanyaan. Apakah niat sholat itu harus berdiri dulu atau boleh sambil tidur atau mungkin bahkan boleh sambil duduk? Jadi kelira kok. Kepada musawirin dipersilahkan.
Ya pini jawab ngono Rin. Korek Rin. Loh, iki kok lali ya. Sandingku mboten ketok iki. Kecil Sesama moderator dilarang nganggo apa menyelip. interupsi. Lewat pimpinan. Ya pimpinan. Nggih nek sak eling kula niat menika kan bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan syaratnya wong sholat menika harus berdiri, ketika tidak bisa berdiri baru boleh duduk. Dan terusnya itu bersamaan. Niat dicegah dalam keadaan berdiri dan bersamaan dengan takbiratul ihram. Satu jawaban dari Sikore bahwasanya niat sholat itu bersamaan dengan takbiratul ihram dan berdiri itu merupakan syarat daripada sholat. Yang mana ketiga-tiganya harus bersamaan. Monggo mungkin jawaban yang lain. Berarti nek bersamaan kan tidak tertib berarti malah. Yang namanya tertib kan satu kemudian menginjak yang kedua dan seterusnya. Kalau nauke dan niat dengan takbir memang ada kalau yang memang harus bersama betul, tidak harus urfiyah. Itu untuk niat dan takbir. Sekarang yang berdirinya kan setelah takbir. Urut-urutannya dalam sholat dalam rukunnya. Iya kan? Nonton sholat wis suwe lah. Iya, justru saya katakan Ini masih ada kejanggalan dari sisa. masalah kejanggalannya. Bahwasanya kalau memang itu bersamaan, kenapa harus ada unsur rukun yang 14 tertib? Monggo, Kori. Sadaya di depan temu sawirin. Itu mungkin bisa dikatakan dengan tertib apa itu ketika orang yang nyelam terus diniati wudu. Tertib wudu. Ya ketika wudu. Ketika uang seluruh diniati wudu kan sakit. Di situ kalau kita lihat bolehnya kan tidak ada tertib melakukan wudu, tapi kan boleh. Mungkin itu seperti itu ya. Itu dinamakan tertib apa? Saya lupa ya. Pokoknya gambarnya kan seniku. Ya, itu sanggahan dari Sikore biasanya dia membuat satu kantil ketika ada orang berwudu dan dia sambil seluruh kemudian menjalankan semuanya itu bisa dikatakan tertib. Monggo yang lain karena Sahil masih janggal. Sahil masih janggal dulu. Dengan jawaban Sikore masih janggal. Ini ana jeda lho Mas Ita. Langsung bareng mau. Jadi antara niat dan takbir ihram itu tidak wajib takbir. Disolah lho bareng Oke. Niat dan takbir itu tidak wajib takbir. Takbirnya ini didengarkan. Istasnat minhu at-niyatu faqrudil ihram. La yajibu at-tartibu bainahuma. Fa tajibu muqallatul niyah bidal ihram. Jadi jelas niat dan takbiran tidak wajib takbir. Bahkan wajib niat dengan takbir bersama. Betul, itu betul. Yang berdiri. Yang berdirinya. Yang berdiri. Jadi itu syarat atau rukun itu? Dan mangke kita tanggapi takbir yang diutarakan oleh Kamal bahwasanya mengatakan antara niat dan juga takbiratul ihram itu tidak harus takbir, tapi boleh bersamaan. Mungkin dari yang lain Enggak boleh mah wajib nih. Tambah lagi takbir di Berarti wajib sing niat dengan wa kada ja'alahuma ma'akirati fil qiyam. Jadi kira dan qiyam itu juga bersamaan. bukan bersamaan. Ya, maka fil qiyamnya ya bersamaan. Jadi yo begitu juga ada tertib. Kalau saya lagi qiyam ya mereka bersamaan. Seperti hanya niat dan takbir juga bersamaan. Maka dari ke atas hud di pas sholat begitu juga takbir dan atas salat bersamaan. Jawab ini. pimpinan. Monggo. Saya kira kalau ditanya terkait tentang apa niat ya takbiratul ihram dan berdiri semuanya itu kan jawabannya
nggak ada yang didahulukan. Jadi pemahaman tartib di sini itu kalau yang saya pahami ya, tartib ini maksudnya urut ya sesuai dengan apa yang seharusnya didahulukan, ya apa yang seharusnya itu diakhirkan. Itu maksud daripada tartib. Nah kemudian kalau ulama itu mengistilahkan ya ada pembagian rukun ya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, kemudian yang ketiga adalah berdiri. Itu cuma sebatas istilah. Artinya bukan kok terus dipahami bahwasanya niat itu dilakukan terlebih dahulu, ya kan? Kemudian setelah itu baru takbiratul ihram, kemudian setelah itu baru berdiri. Enggak seperti itu. Itu cuma mengistilahkan. Ya, tapi kalau prakteknya ya bersamaan. Nah, itu apakah dianggap tartib? Ya tartib. Maksudnya tartib di sini itu adalah tartib antara ya rukun yang memang itu seharusnya itu didahulukan, nggak boleh diakhirkan. Ya, kemudian rukun yang seharusnya itu diakhirkan, ya diakhirkan. Nah, seperti itu. Mungkin bisa disertai takbir, Gus. Itu Mungkin pemahaman daripada pemahaman daripada yang ada gitu. ibarat yang ada. Ini satu masukan dari Gus Solah. Bahasanya yang dikehendaki dengan adanya tartib itu kok tertib harus tertib antara satu dengan yang lain, itu tidak bersama, itu tidak. Tapi tertib di sini itu hanyalah istilah ulama fikih ya, yang mengatakan bahwasanya rukun-rukun yang dahulu memang harus didahulukan dan yang akhir memang harus diakhirkan. Ya iya padha wae ya. Iya nih. Nggih, monggo. Lah ya ngono. Pokoke ora aja tartib dulu tok lho. Ya tartib ya Pemahaman tartib ngeten. Bener rukun tak niat takbir kali niat iku bener sareng niku bil qalbi. Wa amat talafut niku tetep mukaddimun niat. Usul fardhul isyain niku tetep nalika dilafalake niku tetep didhisikake niat talafut. Tapi nek takbir Allahu Akbar ku bil qalbin kudu dibarengake. Artine kudu dibarengi niat salat. Sunnah. Sampun. Nggih. Nggih. Itu menurut pandangan